ini kita awali dengan muqaddimah pensyarah, muqaddimatus syarih, yaitu pengantar pendahuluan dari pensyarah kitab ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kitab ini kitab yang sangat kecil, boleh juga disebut kutaib, ya, kitab kecil, hanya berisi 42 buah hadis. Kemudian disebut hadis arba'in yang artinya 40, sebenarnya bukan 40 tapi 42, tapi biasa disebut dalam bahasa Arab 42, 41, 39 itu disebut arba'in. Nah, setelah beliau mengucapkan hamdalah, tahmid, salawat serta salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sampaikan pengenalan kepada siapa sih yang disebut dengan Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Fa'innal hafidh An-Nawawi, sesungguhnya Al-Hafidh, jadi beliau menyebut Imam An-Nawawi itu adalah Al-Hafidh, banyak hafal puluhan ribu hadis, ya, bukan hafal Quran maksudnya, tapi adalah penghafal hadis yang sangat luar biasa. Min ashabi Syafi'i al-mu'tabarah aqwaluhum, merupakan salah satu dari tokoh atau murid dari Imam Syafi'i yang sangat terkenal pandangan-pandangan atau perkataan mereka. Min asyadi Syafi'iyah hirsan la ta'lif, dan di antara ulama bermadzhab Asy-Syafi'i yang begitu serius, begitu sungguh-sungguh untuk menulis kitab. Untuk menulis kitab itu adalah Imam An-Nawawi. Produktif, ya, sangat banyak karya-karya kitab beliau. Faqad allafa fi fununin syatta, dengan menulis berbagai macam disiplin ilmu, bukan hanya hadis tapi juga fil hadis wa ulumi, ilmu hadis, wala fi ilmu lughah, termasuk ilmu kebahasaan. Dia punya kitab namanya Tahdhibul Asma' wal Lughat judulnya. Wa fil haqiqah min a'lamin nas, dan dia betul-betul menurut beliau adalah seorang yang begitu sangat terkenal di kalangan kaum muslimin. Wa dhahir wa na'lam annahu min akhlasin nas fi ta'lif, dan secara zahir beliau sampaikan wa na'lam, dia termasuk manusia atau seorang ulama yang paling ikhlas di dalam menulis. Apa tandanya? Li anna ta'lifatihi rahimahullah ta'ala intasyarat fil alamil islami, karena karya beliau itu tersebar di seluruh dunia Islam, ya. Fala taqadu tajidu masjidan illa wa yuqra fihi kitab Riyadhus Shalihin. Hampir-hampir tidak ada satupun masjid di dunia Islam ini yang tidak dibacakan di dalamnya kitab Riyadhus Shalihin. Saking masyhurnya, sekaligus beliau katakan saking ikhlasnya beliau. Baqadabu masyhuratan masbutatan fil alam mimma yadullu ala sihhati niyati, dan wa kutubuhu masyhuratun masbutatun fil alam, dan kitab-kitab beliau sangat masyhur, ya, dan betul-betul diterima dengan baik di dunia Islam. Itu adalah merupakan hal yang menunjukkan kepada sihhatu niyatihi, sehatnya, lurusnya niat beliau. Karena bafa inna qabulan nasi lil mu'allafat min al-adillah ala ikhlasin niyah, karena diterimanya oleh kaum muslimin, sebagai besar kaum muslimin, dari karya-karya beliau itu menjadi dalil, menjadi petunjuk betapa murninya, betapa ikhlasnya
niat beliau rahimallahu ta'ala. Ini beliau memberikan pujian begitu ya, Masya Allah ya. Kalau kita melihat beliau ini, Syekh Utsaimin kan bermadzhab Hambali, menurutnya Syekh bin Baz, tokoh Saudi. Sementara Imam Nawawi itu adalah mazhab Asy-Syafi'i. Ini pelajaran yang baik buat kita ini, umat ini, supaya jangan gampang-gampang merendahkan kepada golongan yang berbeda dengan kita. Kalau para ulama tradisinya saling menghormati, memuji, karena jelas-jelas ini bukan golongan Syekh Utsaimin. Utsaimin kan bermadzhab Hambali, tetapi beliau begitu tidak tidak membatasi diri. Beliau bahkan memuji dengan pujian yang luar biasa, memuji keikhlasan seseorang itu luar biasa, memuji seseorang itu ikhlas dalam berkarya, itu pujian keikhlasan itu luar biasa ya. Wa rahimahullahu ta'ala mujtahid. Beliau juga mengakui bahwa Imam Nawawi menurut beliau adalah seorang mujtahid. Tetapi kemudian beliau sampaikan wal mujtahid yukhti wa yusib. Namanya mujtahid yang bisa salah, bisa benar ya, bisa tepat, bisa kurang tepat gitu ya. Dan di antara yang beliau sebut waqad akhta'a rahimahullah ta'ala fi masailil asma'i was sifat. Menurut Syekh Utsaimin, Imam Nawawi itu salah atau keliru di dalam masalah-masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana salahnya menurut beliau? Fakana yu'awidu fiha lakinnahu la yunkiruha. Karena beliau mentakwil. Jadi Imam An-Nawawi termasuk ulama yang menerima takwil sifat asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah akidah ya. Mungkin di sini sudah dibahas ya di kajian akidah itu. Mentakwil itu contohnya ini. Contohnya gini. Pamasalan istawa al-arsh. Kan ada ayat summa istawa al-arsh atau ar-rahmanu al-arsyistawa ya. Jadi Allah itu bersemayam di atas arsy. Istawa al-arsh. Yakunu ahlu takwil maknaha, berkata ahli takwil makna istawa ini yang dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan bersemayam ya. Itu juga terjemahannya ya. Kalau kita mau kembali ya istawa saja. Itu istawa al-arsh. Lakin la yungkiruna, maaf, itu istaula al-arsh. Kalau menurut ahli takwil makna istawa itu adalah istaula. Istaula itu menguasai. Nah, dari kata istawa ke istaula itu namanya takwil. Gitu ya. Ini beliau Syekh Utsaimin tidak bisa terima. Menurut beliau istawa ya istawa saja, jangan diartikan lain lagi. Istawa tetap istawa. Kalau dalam bahasa akidah namanya tafwid. Itu diserahkan, artinya langsung kepada Allah. Kenapa kok begitu? Karena kalau diartikan letterlock, misalnya istawa diartikan bersemayam, al-arsh di atas arsh. Kata di atas itu juga sensitif bagi mazhab Asy'ariyah, karena berarti Allah itu bertempat, berposisi. Kalau Allah bertempat berposisi berarti kan sama dengan makhluk. Pada Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah kan tidak sama dengan makhluknya. Itu maksudnya. Jadi sama-sama takut kalau salah sebenarnya. Kenapa diartikan oleh ahli takwil menguasai arsy? Berarti kan tidak ada tempat, Allah tidak bertempat gitu ya. Tapi kalau bersemayam di atas arsy berarti Allah ada di atasnya arsy. Di atas berarti kan bertempat. Bertempat itu sifatnya makhluk. Nah begitulah dari dulu ya, terus antara ahli takwil sama ahli tafwid namanya. Tafwid artinya menyerahkan,
maknanya kepada Allah langsung. Bahasa kita wallahu alam namanya gitu ya. Wallahu alam. Istawa ya istawa gitu saja, jangan diartikan lain gitu ya. Walaupun juga saya lihat beberapa ustadz di Indonesia itu menerjemahkan juga, yaitu bersemayam di atas. Itu sebenarnya sudah terjemahan. Harusnya kembalikannya kalau tafid ya jangan bersemayam di atas arsy, tapi istawa al arsy, itu baru namanya diserahkan sepenuhnya. Tapi kalau kita sudah menerjemahkan bersemayam di atas arsy, itu sudah tidak murni menyerahkan, tapi sudah ditambahi dengan terjemahan. Ada satu kata yang sensitif, yaitu kata di atas. Karena di atas itu berarti Allah bertempat, posisinya di atasnya. Untuk nanti di bawahnya bagaimana, di sampingnya bagaimana, di kanan kirinya bagaimana, yang jauh bagaimana. Nah, itulah maksudnya, khawatirnya mazhab Asy'ariyah itu kalau diartikan di atas ya. Tapi itu ya memang menjadi perdebatan klasik panjang di dunia Islam antara tafwid, penyerahan sepenuhnya maknanya kepada Allah, dan takwil gitu ya. Nah, Imam Nawawi itu menerima takwil. Beliau menerima istawa Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, itu maknanya Ar-Rahman itu istaula. Jadi menguasai. Istaula dipalingkan dari istawa menjadi istaula, itu namanya takwil. Lakin la yunkiruna istawa, tetapi Imam Nawawi itu tidak mengingkari istawanya. Beliau hanya memahami makna istawa, bukan menolak kata istawa gitu maksudnya. Li'annahum law angkaru al-istiwa'a takdziban lakafaru. Karena kalau sampai ada golongan umat Islam itu yang bahkan mengingkari bukan arti istawa, tapi menolak kata istawa dalam Al-Quran, berarti mendustakannya, tentu dia terjatuh di dalam kekufuran. Misalnya orang bilang, saya tidak percaya Allah itu istawa al-arsy, itu kufur. Sedangkan Imam Nawawi itu tidak sampai begitu, hanya beliau mengatakan istawa itu maknanya bukan bertempat, tetapi menguasai. Itu saja bedanya, tapi tetap menjaga sepenuhnya kata istawa itu. Fahum yusaddiquna bihi walakin yahrifunahu. Jadi mereka ini golongan ahli ta'wil itu menerima istawa itu tetap dipakai pegangan bahwa Allah itu istawa, udah gitu saja. Tetapi mereka memalingkan maknanya menjadi istawa. Itu kajian akidah nah gitu. Wa mislu hadhil masail allati waqa'a minhu rahimahu ta'ala khata'un fi ta'wili ba'di nususi sifat. Ya, dan seperti contoh ini memang ada pada beliau rahimahu ta'ala, Imam An-Nawawi maksudnya, dalam mentakwil beberapa nas-nas tentang sifat. Tetapi innahu lamaghmurun bima lahu min fadha'il wa manafi'i jammah. Tetapi mukhti'nya beliau itu, atau kekeliruan lah ya, disebut kekeliruan, itu tertutupi oleh sekian banyak fadilah dan manfaat dari karya-karya beliau yang luar biasa. Wala nadhunnu anna ma waqa'a minhu illa sadirun an ijtihadin wa ta'wilin sa'iq. Dan beliau meyakini, kami meyakini bahwa sesungguhnya beliau memahami istawa dengan istaula itu betul-betul keluar dari prinsip ijtihad, bukan hawa nafsu, bukan sebatas yang penting tidak, tapi betul-betul murni ijtihad. Walau fi ra'yihi, walaupun ijtihadnya itu menurut beliau, menurut penilaian Syekh Utsaimin itu ya berdasarkan ra'yunya gitu. Wa arju an yakuna min al-khata'il maghfur, dan aku berharap
kekeliruan beliau itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakuna ma qaddamahu min al-khair wan naf'i min as-sa'i al-mashkur, dan beliau berharap bahwa apa yang beliau karyakan semuanya itu merupakan kebaikan, manfaat usaha yang akan betul-betul dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Wa an yusaddiqu alaihi qaulu ta'ala innal hasanat yudhibun sayyi'at, dan yang membenarkannya atas firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya al hasanat, yaitu kebaikan-kebaikan itu akan yudhibna as-sayyi'at, ya, akan menghilangkan keburukan-keburukan. Jadi ini akhlak Syekh Utsaimin yang luar biasa, ya. Beliau tidak setuju dengan takwil, tapi beliau sangat menjaga adab, menghormati, dan tetap itu disebut sebagai ijtihad. Beliau hanya mengatakan khata, bukan, beliau bisa mukhti, bukan mudil, bukan orang yang sesat, menyesatkan, bukan. Tidak disebut sebagai ahli bid'ah atau apa, enggak sampai sana. Dia hanya mengatakan itu kekeliruan dalam ijtihad. Dan ya karena mengingat keterbatasan dari space sebagai muqaddimah, ya sebenarnya kalau kita sebut beberapa ulama besar itu juga mentakwil, seperti Imam Al-Bukhari kan juga mentakwil juga. Ya, takwil itu bukan hanya dilakukan oleh beliau Imam Nawawi saja, tapi banyak ulama-ulama yang masyhur juga menerima takwil. Artinya itu sebenarnya konteksnya adalah ikhtilaf para ulama dalam masalah takwil, itu ikhtilaf, ada perbedaan pendapat, bukan mutlak, ya. Bahkan bisa dikatakan ya 50-50, ulama yang menolak takwil sama yang menerima takwil itu jumlahnya bisa dikatakan setara, gitu, ya, sampai dengan hari ini. Bukan mayoritasnya menolak takwil, bukannya. Meskipun nanti juga yang ditakwil juga tidak selalu jumlahnya sama, ya. Ayat-ayat tentang asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu nanti dibahas oleh Ustadz yang memangku urusan akidah, ya. Walaqad dalla qaumun minal khalaf al-khalifin alladziina akhadhu yasubbuna sabban aziman hatta balagani anna ba'dhum qala yajibu an yahriqa Syarhan Nawawi ala Sahih Muslim. Nas'alullah al-afiyah. Nah, beliau lantas menunjukkan betapa beliau tidak setuju dengan hanya karena kekeliruan, kalau bahasa mereka terplesetnya, tergelinciran satu bab saja, yaitu bab takwil itu sampai ada di era belakangan ini. Beliau kata ibaratnya di zaman beliau itu ada yang sampai mencaci maki Imam Nawawi, mencaci maki, bukannya mencaci maki, maksudnya menjelek-jelekan dengan sabban aziman, dengan sangat parah, sangat keras. Bahkan sampai informasi pada beliau bahwa ada di antara mereka itu yang mengatakan wajib untuk membakar kitab Syarah Nawawi dalam Sahih Muslim, dibakar, ya, jangan sampai dipakai, gitu, suruh bakar, gitu. Syarah Sahih Muslim itu kan Nawawi kan tulis kitab Syarah Sahih Muslim, itu dianggap itu salah satu sasarannya harus dimusnahkan, harus dibakar. Ya mungkin kalau dulu tahun 90-an, ya tahun 2000 berarti, ya, itu sudah ada kan, PDF sudah ada, tapi kan masih langka. Lalu sekarang misalnya seluruh kitab itu dibakar oleh musuh-musuh Islam, itu nggak bakalan hilang karena sudah punya cadangan yang online, yang virtual, yang PDF, dan juga bahkan sekarang berbasis web juga banyak, ya. Sehingga itu upaya yang sia-sia sebenarnya. Daripada begitu, mendingan kalau mau sesama ilmiahnya, ya dikaji secara ilmiah saja dari kitab Sahih Muslim yang disarah oleh Imam An-Nawawi, itu mana yang dipandang biru,
dipandang nggak tepat, dipandang menyimpang, bahkan asalkan dibahas secara ilmiah kan nggak ada masalah. Tapi kalau sudah bakar, caci maki, nah ini kan sudah keluar dari tradisi ilmiah sama sekali. Karena kan berabad-abad lamanya diterima dengan baik oleh kaum muslimin secara Sahih Muslim itu. Kenapa baru kemudian di era beliau itu ada yang muring-muring sampai kalau bisa dibakar, jangan sampai ada yang jangan sampai ada yang membacanya gitu. Ya kita juga tahu, insya Allah niatnya kan baik, ingin menyelamatkan umat dari kesesatan mungkin gitu ya, bahasanya mungkin mau itu dibilang sesat karena mencaci maki. Saya bakar berarti kan khawatir menyesatkan umat. Tapi Imam Syekh Utsaimin tidak sampai ke sana. Dia hanya mengatakan itu wal mujtahid itu musib wal mukhti. Namanya mujtahid itu ya bisa salah bisa benar, bahkan salahnya mujtahid itu dapat pahala kan. Salahnya mujtahid itu dapat pahala. Jadi kalau misalnya takwilnya Imam Nawawi dari istawa ke istawla itu misalnya keliru, itu di sisi Allah itu dapat pahala. Mau dapat pahala kok dicaci maki malah dibakar kitabnya itu bagaimana? Kan nggak nyambung itu. Jadi semangat yang berlebihan itu yang akhirnya tidak bisa mengontrol sisi ilmiahnya itu. Nawawi nasyhadu lahu fiha na'lam min halatin bisalah wa annahu mujtahidun. Ya. Maka Imam Nawawi itu kami bersaksi bahwa dia itu memiliki dalamnya yang kami tahu itu adalah keadaannya itu dengan baik ya. Maksudnya Imam Syekh Utsaimin itu berani menilai beliau sebagai mujtahid, bahwa yang disampaikan adalah kekeliruan bukan kesesatan atau kebid'ahan. Itu beliau sudah bukan sepintas memahami siapa beliau Syekh Imam Nawawi itu. Beliau sudah berusaha mempelajari dengan baik ya biografi beliau, karya-karya beliau itu beliau teliti, beliau ilmui dengan baik gitu ya. Saya juga ngaji kitab Syarah Riyadhus Shalihin beliau juga ya. Jadi beliau Syarah Riyadhus Shalihin punya, Syarah Arba'in ini juga punya Syekh Utsaimin. Jadi masjid di perumahan saya pakai Syarah Riyadhus Shalihinnya beliau ini. Dan beliau tetap mengatakan wa annahu mujtahidun, dan beliau telah mujtahid gitu. Wa anna kullu mujtahidin yusib wa qad yukhti. Dan namanya mujtahid itu semuanya sama. Semua mujtahid itu mesti ya banyak benernya, tapi juga mesti ada mukhtinya, ada salahnya. Inna akhta'a falahu ajrun wahidun, kalau dia salah kan dapat satu pahala. Wa in asaba falahu ajrun, dan kalau benar dia dapat dua pahala. Waqad alafa mu'allifati katsirah athiratan min ahsaniha hadzal kitab, dan beliau menulis banyak sekali kitab, dan di antara yang terbaik adalah kitab ini, yaitu Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kitab Arba'in itu wahiyya laisat arba'in, sebenarnya bukan 40, balnya isnani wa arba'un, tapi dia ada 42 sebenarnya. Lakin al-Arab yahdifuna al-kasra fil a'dad fayakun arba'un. Tetapi kalau orang Arab biasa membuang sisanya itu, bilangan ya sekitarnya itu ya menjadi 40 itu saja. Wa in zada wahidan au isnain au naqasa wahidan au isnain. Baik itu nambah 1 atau 2 maupun kurang 1 atau 2, ya 38 ya dibilang 40, 39 ya 40, 41 ya 40, 42 ya 40. Nah, Al-Arba'un An-Nawawiyah ini jumlah hadisnya 42, tetapi tetap dinamai Al-Arba'un. Wa Al-Arba'un yang bagi di thalibil ilmi ayyahfadhuha. Dan beliau menyarankan supaya hadis ini dihafalkan oleh thalabul ilmi, dihafalkan ya. Li'anna muntakhabatun min ahadits adidah, karena dia
hadis 40 ini merupakan hadis-hadis pilihan dari hadis-hadis yang terbilang, maksudnya fi abwabin mutafarriqah. Jadi tidak satu bab, tidak satu tema istilah kita itu. 42 itu temanya beda-beda semuanya gitu. Dira bin ghairiha min mu'allafat, kalau nadharna ila umdatil ahkam lawajnaha muntakhabatan lakinna fi babin wahidin. Misalnya kalau dibandingkan dengan kitab Umdatul Ahkam, maka di sana juga hadis-hadisnya hadis pilihan, tetapi dalam bab bab itu bab fikih. Babul fikih. Amma al-arba'un nawawiyah fa hiya fi abwabin mutafarriqah mutanawi'ah. Tetapi untuk hadis arba'in ini babnya bermacam-macam, ya, berbeda-beda dan bermacam-macam. Wa nahnu nasta'inu billah ta'ala fi ta'liqi 'alaiha. Dan beliau Syekh Utsaimin minta pertolongan kepada Allah Ta'ala di dalam mentaklik, yang mensyarah kitab ini. Wallahu muwaffiq. Nah, itu saya kira itu sekalian pengantar dari beliau yang luar biasa, itu perlu kita teladani gitu ya, kita teladani sikap sesama ulama itu kan memang istilahnya kayak sesama biskota dilarang saling mendahului gitu ya. Itu yang perlu dijaga. Ya kadang-kadang kita ini saya semangatnya karena beda organisasi, beda ustadz, beda kiai itu. Kemudian ada tiba-tiba ada isu yang kontroversial, langsung kita caci maki gitu, langsung kita tuding-tuding, kita sebut sebagai ahli bid'ah, sesat dan sebagainya. Ini yang sebenarnya tidak dicontohkan oleh para ulama, bahkan ulama yang mungkin selama ini kita kagumi, kita anggap beliau juga mungkin akan mencaci maki, padahal enggak, dia tidak seperti itu. Padahal bab takwil itu kan bab yang sensitif, ya, bab yang sangat krusial gitu. Tapi beliau tetap mengatakan itu adalah mukhti fil ijtihad. Ya, kesalahan beliau dalam ijtihad, bukan sampai. Jadi khata itu bukan sesat ya, keliru saja. Ibaratnya kalau anak-anak TK atau SD diajari bahasa Arab, jawab soal misalnya 2 kali 3 berapa? 5, khata. Gitu kan, salah itu maksudnya kan bukan sesat, bukan dalam arti yang membahayakan. Ya dia belum nyampe ilmunya kok 2 kali 3 kok 5, harusnya kan 6 itu shawab, 5 itu khata. Lah masa muridnya dibilang sesat gara-gara 2 kali 3 sama dengan 5 kan? Dia hanya keliru saja. Keliru, jawabnya keliru. Jadi beliau menggolongkan takwilnya Imam Nawawi itu kategorinya keliru, bukan sesat atau menyimpang, bukan. Kalau tadi ada kata-kata menyimpangkan itu maksudnya menyimpangkan dalam arti mana tadi? Kalau ada menyimpangkan tadi maksudnya itu menyimpangkan, mengubah dari istawa ke istawa ini. Yahrifuna. Ini inhirafnya ini bukan dalam arti sesatnya, tapi maksudnya dari istawa ke istaulah gitu saya disebut. Karena sudah tidak sesuai dengan awalnya itu istawa. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira ada yang mau ditanyakan. Silakan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Toha ayat 5 Al-Manu ala istawa. Iya. Gimana kalau menurut teman-teman yang menurut Islam? Atau di sini juga ada ayat lain Ustaz, mungkin surat An-Anbiya ayat 107.
Iya. Nah, itu wa ma arsalnaka illa rahmati alamin Rahmatan lil alamin. alamin rahmatan lil alamin. Nah, di sini hanya kadang-kadang kita itu kalau menerima ini kan Rasulullah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tapi ini ada kadang-kadang kajian itu kan maaf semua hilang dan dipahami ataupun ini sebenarnya yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang Rasulullah. Menurut Ustaz gimana ini cara memahami ayat-ayat keduanya ini? Iya, Masya Allah ya. Baik, yang pertama yang Ar-Rahmanu ala Rasul dalam surat Toha itu kalau rekomendasi saya yang paling aman itu namanya tafwid. Tafwid itu wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah apa makna sesungguhnya dari Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Diserahkan saja kepada Allah, itu namanya tafwid. Tafwid. Ya, Muhammadiyah juga memilih tafwid seperti itu. Itu ya. Nah, kalau yang surah apa tadi? Anbiya 107. Bentar. Anbiya itu surah yang ke 21 ya. Ayat 107. Ini saya ambilkan tafsir yang singkat saja. Kalau menurut tafsir Al-Muyassar, ini terbitan Saudi, yang masuk kategori tafsir bil ma'thur, artinya tafsir yang ayat dengan ayat dengan hadis itu ya, yang tidak pakai ra'yu kasarnya begitu ya. Itu disebutkan begini. Astagfirullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya wa ma arsalnaka ayyuhar rasul. Ya kalau menurut tafsir Mansur maksudnya ya Rasul itu bukan Islam gitu. Wa ma arsalnaka ayyuhar rasul illa rahmatan li jami'in nas. Dan tiadalah kami mengutusmu wahai Rasul kecuali untuk menjadi rahmat bagi keseluruhan manusia. Faman amana bika sa'ida wa naja, maka siapa yang beriman kepadamu, Nabi Muhammad misalnya itu, maka bahagia dan selamat. Wa man lam yu'min khaba wa khasar, tapi siapa yang tidak beriman kepadamu, yaitu kepada Rasulullah, ya dia celaka dan merugi. Jadi kalau pakai tafsir bil ma'thur, arsalnaka gitu, rahmatan itu maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan apa tadi, Islam ya gitu. Nah kalau kita mau bicara ilmiah, karena ini membicarakan mengenai tafsir, mendingan beliau sampaikan itu ada di tafsir apa yang menyebutkan rahmatan itu maksudnya Islam, harus menyebutkan. Nah saya kok belum tahu di tafsir mana yang menyebutkan maksudnya rahmatan itu Islam gitu ya. Nah iya maksudnya ya setahu saya tidak ada, mungkin beliau siapa tahu punya kitabnya, saya nggak tahu ya. Jadi sekarang ini kita kembali, mendingan kalau ada beda-beda itu kembali ke referensinya mana saja, rujukannya apa. Makanya saya senang kalau ngaji kitab, karena kita kan nggak bingung-bingung kalau menjelaskan kan, kita hanya nambah aja kan, bukan bikin-bikin yang baru. Kita sudah punya patokannya, baru kemudian kita kembangkan, nggak apa-apa, yang penting tidak melenceng dari pokok penjelasannya ulama.
Jadi saya tegaskan begitu, ya Pak Gimin. Itu maksudnya adalah menurut tafsir. Nah, kalau mau ditambah, misalnya dari yang saya punya, saya tambah ya, misalnya Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir. An-Nahl Anbiya ayat berapa tadi? 107 ya. Ini yang agak panjang. Coba bagaimana kalau Ibnu Katsir? Nah, ini dia. Nah, ini malah langsung disebutkan di sini. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, judulnya langsung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rahmatun lil alamin. Nabi Muhammad SAW itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Wa qawluhu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yukhbiru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Ai arsalahu rahmatan lahum kullihim. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir pun juga sama. Yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau harus bisa menyebutkan referensinya, dari mana beliau mengutip bahwa yang dimaksud dengan rahmat yang khitabnya mukhatabnya anta itu wa ma arsalnaka itu kok diartikan Islam, nah, gitu ya. Siapa tahu ada penemuan baru manuskrip yang lama, ya bisa jadi. Ngerti ya? Ada lagi? Tunggu. Saya terus mau nambahkan. Ya. Ya memang begini, Pak Gimin ya, memang orang cerdas itu kan, umat Islam kan banyak yang cerdas, harus kita akui banyak yang cerdas ya, di medsos maksudnya ya. Tapi kalau pernyataannya itu tidak ada landasan referensinya, menurut saya memang relatif berbahaya. Walaupun tidak otomatis bahaya, tapi berpotensi bahaya. Bahayanya maksudnya khawatirnya kita mengira itu dalil atau qaul ulama, padahal itu dia sendiri yang sedang bicara, mengomentari sesuatu, kemudian karena dia itu influencer, maksudnya banyak pengagumnya, makanya semua yang diomongin ya dianggap bener aja gitu. Saya terus terang baru dengar sekarang ini kalau rahmatan itu diartikan Islam itu maksudnya, itu baru dengar sekarang. Itu kan contohnya ya, kemajuan teknologi itu ya kayak gitu. Ya mudah-mudahan nanti bisa diklarifikasi oleh beliau maksudnya itu apa gitu. Mungkin takut khawatir, kan beliau sudah wafat, terus merahmatinya bagaimana, mungkin begitu, saya nggak tahu maksudnya apa. Ya gitu saya kira. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu silakan kalau ada yang ditanyakan. Berarti nanti balik hari Ahad lagi ini ya, Ahad maghrib ya. Kita tetap pakai kitab ini aja ya berarti. Oke.
pakai kitab ini aja ya berarti ya. Nanti pakai kitab ini aja ya seterusnya. Ya, tetap. Pakai ini ya. Ya. Oke. Ini maksudnya mendingan model begini atau perlu saya sertakan terjemahnya gitu. Ini aja. Ya, gitu. Ini aja nggak apa ya. Ya. Baik, berarti mulai bulan depan, berarti tahun depan ya, masih lama berarti. Oh iya. Setahun lagi, 2026 baru kita lanjutkan, Masya Allah ya. Menunggu setahun lagi baru terjaga lagi, Masya Allah. Baik, demikian ya, mohon disebarkan ke Hande Taulan ya, kajian mumpung ngasih baru mulai maksudnya, yang ingin mengkhataman hadis arba'in kan kesempatan bisa dari hadis yang pertama. Ketinggalan cuman ini kan mukadimah ya, nanti pembahasannya mulai tahun depan insyaallah. Demikian saya kira kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون به علينا مصيبة الدنيا ومتعنا بأسمائنا وبصرنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Nasrul minallah wa fatahun qariban basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi